Bagi seorang leader, skill atau kemampuan dalam mendelegasikan sebuah pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang wajib untuk dimiliki. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Ya karena pada dasarnya seorang leader gak bisa melakukan semuanya sendiri. Seorang leader butuh tim untuk membantu dia. Maka seorang leader perlu memiliki kemampuan mendelegasikan sehingga dia bisa membagikan pekerjaan dia dengan efektif dan diterima dengan baik oleh timnya. Dan dengan ini, tim pun akhirnya akan terus bertumbuh karena dia mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan tantangan-tantangan baru di dalam tempat kerjanya yang telah didelegasikan oleh sang leader. Tapi apakah semudah itu mendelegasikan pekerjaan? Ternyata enggak. Di video ini kita akan bahas apa sih tantangan, apa sih hambatan, dan bagaimana seharusnya kita melakukan pendelegasian pekerjaan kita terhadap tim kita. Tapi sebelum itu izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan semua. Pernah nggak sih rekan-rekan merasa bahwa sudah mengajarkan sesuatu kepada tim, sudah memberikan arahan kepada tim, tapi kok sepertinya tim itu nggak bisa-bisa ya? Atau mungkin rekan-rekan juga merasa tim ini sudah saya kasih training, sudah saya kasih pelatihan, tapi kok kayaknya salah terus yang dikerjakan. Sudah saya kasih tahu, sudah saya ingatkan, tapi tetap aja ada kesalahan yang dilakukan setiap harinya. Di dalam menjalankan peran sebagai leader, pernah nggak sih rekan-rekan mungkin melihat, mengamati, ataupun merasakan situasi seperti di atas? Kalau rekan-rekan pernah merasakan seperti situasi di atas, maka rekan-rekan perlu untuk melakukan perubahan. Perubahan seperti apa sih yang perlu dilakukan? Minimal rekan-rekan tahu bahwa memang metode pembelajaran yang kita lakukan, arahan yang kita berikan itu belum berdampak. Salah satu caranya agar apa yang kita delegasikan itu bisa lebih berdampak gitu ya, itu bisa menggunakan teknik namanya GRR atau Gradual Release Responsibility. Terus apa sih ini atau alat apa sih ini? Bahasa Indonesianya adalah model pelepasan tanggung jawab secara bertahap atau Gradual Release Responsibility, yaitu sebuah gaya pengajaran, gaya untuk memberikan arahan tertentu, tapi dia sebenarnya merupakan metode pembelajaran terstruktur yang dibingkai dalam proses pelimpahan tanggung jawab dari mentor kepada mentee. Jadi dalam GRR ini, menurut Pearson and Gallagher tahun 1983 ini, kita bisa melakukan delegasi kepada tim kita secara bertahap, dan itu ada tekniknya. Apa tekniknya? Ada 4 cara yang bisa kita lakukan dalam kita mulai mendelegasikan pekerjaan kita, atau kalau saya boleh sebut sebenarnya 4 tahap ini. Yang pertama atau tahapan pertama adalah I do it. Nah, di tahapan ini mentor itu melakukan, mentinya melihat. Jadi bisa jadi misalkan gini, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, ya bisa jadi kita nggak perlu training, nggak perlu ngajarin dulu, tapi ya sudah, biarkan dia mengikuti atau melihat proses kerja dari leadernya yang itu adalah kita. Nah, langkah pertama adalah tahapannya namanya I do it atau mentor melakukan, mentinya melihat. Jadi kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu yang nantinya dia kerjakan dan kemudian mentinya melihat atau mengamati. Setelah itu di tahapan kedua juga ada namanya we do it. Kalau misalkan kemudian mentee kita sudah ngelihat, oh ternyata mentornya melakukan ini ya, ini yang dilakukan ya, seperti ini ya, maka itu artinya minimal kalau dia sudah paham, dia siap untuk masuk ke tahap kedua, yaitu we do it. Nah, di tahapan we do it ini, mentor melakukan, mentinya membantu. Jadi kalau di langkah sebelumnya mentinya hanya melihat, di langkah ini mentinya membantu. Ya, bantu dikit-dikit, minimal dia mulai merasakan secara langsung, oh ini loh pekerjaannya. Nah, kalau kemudian si menti kita atau tim kita sudah mulai terbiasa, dia sudah mulai cekatan gitu ya, sudah tahu, oh saya harus support ini, saya harus support ini, saya harus support ini. Artinya dia sudah selesai di langkah atau tahapan kedua. Maka bisa kita tingkatkan ke tahap ketiga, yaitu you do it together. Ya, ini dibalik sekarang prosesnya. Di langkah ketiga ini, mentee yang melakukan, mentornya yang bantuin. Jadi kalau di langkah kedua mentornya yang berkontribusi lebih banyak dalam penyelesaian tugas, di langkah ketiga ini, mentee yang melakukan, mentornya hanya memberikan support dikit-dikit aja. Kalau ternyata mentinya sudah terbiasa, oh ternyata dia sudah bisa mandiri nih, saya cuma bantu dikit-dikit, lama-kelamaan support dari mentor atau leadernya itu makin dikit, maka itu artinya sudah sampai dan artinya tim kita sudah siap di tahap keempat, yaitu you do it alone, yaitu mentee melakukan, ya mentornya hanya melihat aja, mungkin sesekali hanya memberikan feedback, masukan untuk perbaikan ke depannya.
Maka bagi rekan-rekan leader yang mungkin ingin tahu gimana caranya ya biar saya itu mengembangkan tim saya, biar tim saya itu bisa kerja, silahkan dicoba metode gradual release responsibility yang sudah saya jelaskan di atas. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya.